Sahabatku dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu menyertai dan memberkati kita. Hari ini bukti dari penyertaan Tuhan. Dia akan tuntun bimbing kita di jalannya melalui firman yang akan kita baca dan renungkan saat ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Dan oleh sebab itu beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Mampukan kami menemukan kehendak-Mu, dan kehendak-Mu itulah yang kami ejawantakan di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, berkati semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan saat ini dari Sakaria 12 ayat 1 sampai 3. Sakaria 12 ayat 1 sampai 3 begini dikatakan. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini diberitakan bahwa Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Ayat 1 itu mencatat bacaan kita. Bandingkan Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Dia punya otoritas untuk menjaga, memelihara, membela, dan memberi kemenangan kepada umatnya. Itulah yang diberitakan dalam bacaan firman di ayat 2. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Pasu sejenis mangkok besar yang sering digunakan untuk pesta anggur di zaman Israel kuno. Jadi Yerusalem atau Israel dijadikan seperti mangkok anggur. Bangsa-bangsa yang memusuhi, yang memerangi Israel akan mabuk, jadi pening, jadi pusing, tidak punya arah, kehilangan kesadaran, dan akhirnya kehilangan kemampuan untuk melawan Israel. Bahkan dalam ayat 3 dikatakan, Yerusalem akan seperti batu yang diangkat segala bangsa. Siapa yang mengangkat pasti mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi yang akan melawan umat Israel, umat Tuhan, akan dikalahkan oleh Tuhan. Inilah bukti penjagaan, pembelaan Tuhan terhadap umatnya. Dan itulah yang telah dilakukan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Oleh kasih-Nya yang besar, Dia rela datang ke dunia, jalani kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Itu semua dilakukannya untuk membela, memberi kemenangan, dan menyelamatkan umat yang telah diciptakannya. Dia mengalahkan umat dari musuh-musuh yang memerangi
Dan musuh terakhir yang dikalahkan adalah kuasa kegelapan, yaitu iblis. Untuk itu, sebagai umat yang telah dibela, dimenangkan, dan diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Sepantasnya lah dan bahkan kita wajib melakukan perbuatan yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan, mulai dalam kehidupan keluarga, suami istri, orang tua, anak, saudara bersaudara. Kita lakukan tindakan-tindakan yang terbaik memuliakan Tuhan, bukan cuma dengan kata-kata, tapi juga dalam tindakan nyata. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar firman ini memberi kepastian kepada kami bahwa sesungguhnya kami punya Allah yang terus menjaga, memelihara, bahkan membela dan memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih atas karya yang berkemenangan yang Engkau anugerahkan kepada kami dalam diri Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu, tolonglah kami agar kami dapat membuktikan itu dalam perilaku hidup nyata, dalam karya-karya kami, dalam kerja pelayanan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Tuhan tolong berkati perangkat pelayanan yang ada. Berkati tim multimedia. Berkati panitia pembangunan gereja. Berkati seluruh perangkat pelayan dan seluruh umat Tuhan untuk bergandengan tangan melakukan pekerjaan Tuhan di Bukit Moria Rike ini, sehingga dari hari ke hari kami semakin sukses bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Datangkan sorak pujian, keagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati pribadi-pribadi keluarga yang ada, manakala berada di tengah pergumulan, apakah pergumulan sakit, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan studi, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Bapa, Engkau adalah jawaban kami. Beri jalan keluar, beri kemenangan kepada kami, supaya betul-betul kami hidup berkemenangan. Apalagi di penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini. Walau melewati berbagai kepahitan kesengsaraan hidup, kami tetap kuat dan kami tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan Tuhan jugalah yang terus berkati saudara-saudara kami yang mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada, biar kami semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati pemerintah yang ada, bangsa Indonesia tercinta ini. Tuhan pakai pemimpin-pemimpin kami sebagai alat Tuhan, sebagai hamba Tuhan untuk menghadirkan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Dan jaga bentengi supaya tetap aman, terhindar dari bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan terhindar dari penularan virus corona. Nyatakanlah kuasa-Mu Bapa, demi keagungan kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Ikutilah terus, sebab kamu sangat berarti bagi kami, karena kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.